Kayu uliau waceda omboge yok terpau kerbak gambal gompo nampai cembe po. Hidup masyarakat adat. Hidup masyarakat adat. Kami dikagetkan dengan datangnya ratusan ekskavator. Ini ada apa? Mama sangat menyesal, marah. Ini kita ini mau kemana? Kalau hutan ini sudah buntu. Di tempat saya berdiri ini terdengar suara aktivitas alat berat. Kami akan menerbangkan drone untuk melihat bagaimana kondisi tutupan hutan di area ini. Tapi juga mengancam sistem dan cara hidup mereka. Dan bahkan bisa menghilangkan mereka dari tanahnya sendiri. Nah, ini yang kita sebut sebagai praktek etnosida dan genosida. Apa yang menjadi aspirasi masyarakat, semua akan ditampung. Lebih dari 2 juta hektar lahan perlahan mulai dibabat demi proyek strategis nasional. Diklaim menjadi lokasi pengembangan pangan dan energi, proyek ini berpotensi lahirkan problem lingkungan dan mengabaikan hak masyarakat adat. Saya ke Merauke, Papua Selatan, menelusurinya. Ke kayu ugu uliau waceda omboge yok terpau. Rawa, sabana, hingga hutan adat di Merauke, Papua Selatan beralih fungsi demi topang proyek strategis nasional swasembada pangan dan energi. Bersinggungan dengan proyek strategis nasional, masyarakat adat di Merauke kini terancam tersingkir dari ruang hidupnya. Vincent Kuipalo dan Aloysia Kwerkuce berladang di hutan kampung Blandin Kakayo, distrik Jagebob, Merauke, Papua Selatan. Denyut hidup mereka yang asli suku Ye tidak bisa lepas dari hutan. Mereka bergantung pada tanah seluas 1.400 hektar yang sudah digarap marga Kuipalo turun-temurun. Bapak ini dari Tete tidak katakan bahwa Tete atau moyang ada taruh uang di bank, tidak ada. Yang ditunjukkan kepada kami itu hutan, rawa, dusun sagu, dari generasi ke generasi. Kami tidak punya tabanas dari nenek moyang di bank, tidak. Tabanas kami hanya hutan, karena segala ada di situ. Bank kami adalah hutan. Tapi sejak 2024, warga adat marga Kuipalo terusik. Berdalih menggapai ketahanan energi, PSN merangsek ke distrik Jagebob. Area PSN bahkan telah merambah ke wilayah hutan yang digarap marga tetangga di Kampung Vincent. Tanah ulayat itu dilego seharga Rp300.000 per hektar. Hutan yang dikelola bapak 7 anak ini juga tak luput dari incaran PSN. Vincent cerita perusahaan operator PSN minta persetujuan marga Kuipalo
untuk menyulap hutan adat mereka jadi perkebunan tebu. Tapi masyarakat adat Kuipalo tidak rela PSN merampas tanah ulayat yang sudah ditinggali sejak zaman nenek moyang. Perusahaan yang sudah hadir seperti di Bio, Banamete, Asiki, Senegi, itu kan tidak mensejahterakan masyarakat adat. Mungkin ada yang kelihatan kehidupannya agak meningkat, tapi bukan semua. Tidak menjamin bahwa kami akan sejahtera karena kami sudah lihat sistem kerjanya, apalagi PSN. Mama sangat menyesal, marah. Dalam hati, dalam mama bicara terus di rumah. Saudara-saudara, kenapa kamu harus jual tanah? Kamu mau kemana? Begitu. Kita ini mau kemana? Kalau hutan ini sudah gundul. Cari ikan pun susah kalau sudah gundul ini hutan. Alih fungsi hutan di distrik Jagebob merusak ekosistem hutan rimba. Babi kan paling gampang kalau kita cari babi, karena babi tidak jauh-jauh. Kalau rusa itu dia agak jauh, tapi kalau babi itu kan di pinggir-pinggir kebun saja bisa dapat. Jadi sekarang juga mungkin untuk mencari konteks babi susah dan harus... Ya susah. Berburu, meramu, berkebun, menangkap ikan, jadi pencaharian suku Yei. Kepala suku Yei bilang penolakan warga didasari trauma lantaran pernah kehilangan hutan adat akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit tahun 2004 silam. Sekarang ini sudah sulit sekali bermandi. Dia sudah berubah air. Dampak limbah ini, limbah kelapa sawit. Egen resah masyarakat adat suku Yei bakal punah jika hutan adat kembali dibabat demi memuluskan PSN. Ketika masih hutan, masih utuh itu rasanya itu nyaman, bagus dilihat, bisa terdengar burung, bisa lihat binatang, lihat rusa, lihat babi, lihat segala macam makhluk yang ada. Seketika kalau hutan ini dibabat, musnahlah sudah. Hutan adat yang digarap marga Kuipalo dari suku Yei di distrik Jagebob adalah vegetasi alami, kaya keberagaman hayati. Saudara, saya berada di area hutan di distrik Jagebob. Di tempat saya berdiri ini terdengar suara aktivitas alat berat. Kami akan menerbangkan drone untuk melihat bagaimana kondisi tutupan hutan di area ini. Begini kondisinya. Hijau pepohonan perlahan berganti rupa jadi hamparan tanah coklat. Bersama Satya Bumi, LSM yang bergerak di bidang lingkungan, tim Berkas Kompas menelusuri hilangnya tutupan hutan melalui analisa citra satelit. Kami menggunakan sumber data terbuka. Ini kondisi hutan sebelum dibabat. Sekarang begini potretnya. Sekitar 100 hektar ya? Iya. Oke. Ini data per, yang terakhir data per Februari ya? 2025. Tanah ulayat amat krusial bagi masyarakat adat. Di Papua Selatan, konflik antar marga acap meletus perkara batas lahan garapan. Kehadiran PSN bikin friksi antar marga di suku Yei kian membara. Sebab sikap pro kontra PSN melanda antar marga yang memiliki tanah adat saling bersebelahan. Masalah ancaman itu luar biasa. Datang, bawa parang ribut malam, sampai siang. Antara marga tetangga, kiri dan kanan. Sampai sekarang ini. Jadi saya tetap posisi dalam hal ini kan kita tetap pertahankan hak kami. Di depan saya ini
Ini adalah salah satu bukti di mana PT... Eskalasi konflik meningkat kala perusahaan diduga menyerobot tanah dengan cara memasang patok batas di atas lahan garapan Vincent. Tujuannya itu dia kasih batas itu batas perusahaan. Artinya patok itu titik dari belakang patok ini ke dalam berarti itu milik perusahaan. Itu patok dipasang di tanah punya Bapak? Iya, di kebun lagi, kebun karet. Dan itu bukan saya saja. Hampir sepanjang jalan ini ada. Oh, itu perusahaan Murni Nusantara Mandiri itu perusahaan tebu. PT Murni Nusantara Mandiri disebut jadi salah satu penggarap proyek lumbung pangan tebu dan bioetanol bagian dari PSN Pangan dan Energi Merauke. Akhir Januari 2024, perusahaan ini mengantongi persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Merauke untuk perkebunan tebu skala besar di distrik Animha, Jagebob, dan Sota. Menilik laman AHU, Administrasi Hukum Umum, PT Murni Nusantara Mandiri berkantor di Trinity Tower lantai 50 Jakarta Selatan. Tim Berkas Kompas mengontak ingin mengonfirmasi tudingan Vincent. Halo, selamat siang. Ya, siang Pak. Pak, ini betul ya dengan nomor telepon PT Murni Nusantara Mandiri kah? Lantas kami menyambangi gedung Trinity. Dia mau gak ada hubungannya sama MNM. Berarti sini bukan kantornya PT Murni Nusantara Mandiri? Bukan. Biar Global Papua Babi, bukan Murni Nusantara Mandiri. Tanah Papua is not for sale. Penolakan menggema juga dari suku Malin Anim. Mereka tidak sudi ulayatnya jadi lokasi cetak sawah baru PSN Merauke. Masyarakat adat suku Malin Anim di kampung Domande, distrik Malin, resah. Tanah ulayat mereka masuk dalam kawasan proyek perluasan sawah dan optimalisasi lahan pertanian PSN Merauke. Belum ada eksekusi pembukaan lahan di sini. Perusahaan sudah mendatangi warga guna minta persetujuan. Franciscus Urbanus Kaize, salah satu warga, lantang bersuara menolak PSN. Alam sumber kehidupan baginya. Sagu dan kopra melimpah. Di hutan ia bebas berburu hewan, sementara sungai jadi surga menangkap ikan. Sangat bergantung pada alam, Urbanus cemas alih fungsi lahan mengundang malapetaka. Kan itu nanti kan hutan kita ditebang, terus hasil alam, perikutan alam ini kan akan dikerut sampai habis. Mereka bilang itu sekarang kan negara teknologi, yang perkembangan sangat dahsyat datang. Kita ini masih peramu. Dalam arti peramu kan belum kreatif. Tokoh adat suku Malin Anim bilang hutan jadi rumah bagi satwa endemik semisal kasuari, rusa, dan walabe. Warga peroleh penghasilan dari menjual daging buruan. Maka jika hutan digunduli untuk kepentingan PSN, ekosistem di dalamnya bakal amburadul. Ada binatang rusa, saham. Kalau artinya kita babat semua, nanti rusa, babi, saham, binatang ini orang mau kemana? Tapi kami juga jumpai cerita berbeda terkait proyek optimalisasi lahan pertanian PSN Merauke. Tim Berkas Kompas mendatangi masyarakat adat suku Malin lainnya di Kampung Kaliki, distrik Kurik. Dari pusat kota Merauke, akses ke sana ditempuh selama 4 jam menaiki kendaraan roda 4. Saat kami tiba, tersisa beberapa petak sawah yang belum dipanen. Kami bersua Bartolomeus Mahuze. Dia suku Malin bermarga Mahuze. Lelaki 32 tahun ini mengolah sawah seluas 1 hektar sejak Desember 2024.
Proyek perluasan sawah seluas 987 hektar di Kampung Kalike disambut hangat marga Mahuze. Ada 126 kepala keluarga yang menggarap sawah. Awal Maret 2025, panen raya perdana. Menurut masyarakat di sini umumnya sangat terasa senang karena sudah dibantu dengan pembukaan persawahan di kampung ini. Dari hasil panen, Bartolomeus peroleh 20 karung gabah setara 300 kg. Bapak 3 anak ini bilang, sebetulnya produktivitas hasil panen bisa capai 1 ton per hektar. Tapi petani masih hadapi kendala pasca panen. Tidak ada debu, gilingannya, pemanasnya kan belum ada. Untuk keduanya, karung untuk persiapan itu panen. Nah, yang ketiga untuk ini bahan bakarnya lagi. Bahan bakar mesin untuk panen? Iya, untuk panen. Pemuda Papua Selatan sekaligus relawan Pusaka Bentala Rakyat bilang, hadirnya PSN di tanah Papua bisa hilangkan identitas asli mereka. Kalau hutan diganti dengan padi, sama saja lumbung pangan orang Malin itu hilang. Ya. Karena orang Papua lebih suka itu dengan makanan lokal, yaitu sagu dan juga umbi-umbian. Adanya padi ini merubah gaya pandang kami. Padahal dulunya kami tergantung terhadap makanan lokal. Proyek Strategis Nasional Lumbung Pangan dan Energi Merauke diluncurkan 2023. Negara targetkan swasembada beras di 2027 juga memenuhi kebutuhan gula dan bioetanol di 2028. Mega proyek ini bidik lahan seluas 2,2 juta hektar, setara 70 kali luas Jakarta. Ada 3 proyek utama di PSN Pangan dan Energi Merauke. Pertama, pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Merauke. Satgas diketuai Menteri Investasi dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal. Lalu, proyek optimalisasi lahan melalui mekanisasi pertanian, pembuatan saluran irigasi, dan pemberian alat pertanian yang dikelola Kementan, TNI, dan Pemda. Ketiga, proyek cetak sawah baru yang dikelola Kementan dan Kemenhan. Kawasan lumbung pangan dan energi Merauke terdiri dari 5 klaster yang tersebar di 15 distrik. Sebanyak 10 perusahaan dilibatkan dalam proyek pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol. Sementara PT John Lynn milik pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isyam ditunjuk menggarap proyek cetak sawah baru seluas 1 juta hektar. PSN Merauke tuai kritik sebab dinilai merampas hak masyarakat adat. Juga mengancam sistem dan cara hidup mereka dan bahkan bisa menghilangkan mereka dari tanahnya sendiri. Nah, ini yang kita sebut sebagai praktek etnosida dan genosida. Minimnya pelibatan masyarakat adat jadi sorotan. Prinsip free prior informed consent ini utamanya konsultasi, pemberian informasi, sosialisasi, dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat setempat yang memiliki wilayah adat itu tidak dilakukan. Karakteristik bentang alam Merauke adalah rawa, gambut, sabana, dan hutan vegetasi. Pembukaan lahan besar-besaran undang bencana ekologis. Yang pertama adalah land fires atau kebakaran, dan yang kedua adalah kekeringan. Tingkat kekeringan di Merauke itu sangat tinggi. Ada sekitar 70 sekian persen wilayah Merauke ini akan dilanda kekeringan ekstrim akibat dari perkebunan tebu skala besar yang sebenarnya tidak kompatibel dengan lanskap yang ada di Merauke. Merauke ini dikenal dengan wilayah ekoregion Transfly, tuan rumah gitu ya bagi ekosistem sabana tropis, rawa, hutan bakau, padang rumput, dan
Hutan hijau abadi yang ini menyimpan karbon yang sangat tinggi, juga mengatur siklus air. Tim Berkas Kompas meminta tanggapan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Ruslani, soal pengelolaan PSN Merauke. Namun, tidak ada jawaban pasti dari sekretarisnya hingga tayangan ini mengudara. Sementara Menhan Syafri Samsudin belum bisa diwawancara sebab ada kegiatan dinas. Sementara Kementerian Pertanian merespons dengan memberikan dokumen cetak biru pengembangan kawasan sentra produksi pangan Merauke. Kementan mengklaim sudah memetakan mitigasi risiko. Salah satunya dampak terhadap aspek lingkungan. Protes PSN di Merauke lantang diteriakan, tapi proyek ini tetap digas terus. Apa negara sengaja tutup telinga? Tanda tangan itu sebagai bukti, tanda tangan. Kami dikagetkan dengan bangkangnya ratusan ekskavator datang dengan tentara yang seolah-olah mereka sedang menuju medan perang. Ini ada apa? 12 Maret 2025, segenap elemen masyarakat adat di Papua Selatan dan delegasi masyarakat adat di tanah air terdampak PSN menggalang aksi solidaritas Merauke. Hidup masyarakat adat. Hidup masyarakat adat. Aksi ini hasilkan deklarasi Merauke. Kami meminta supaya pemerintah menghentikan proyek strategis nasional ini. Kita minta supaya pemerintah memulihkan, merehabilitasi kerugian-kerugian dan dampak sosial maupun ekologi dari proyek strategis nasional ini. Aksi solidaritas Merauke ingin negara tidak tutup mata dan telinga. Hutan adalah sumber kehidupan masyarakat adat, bukan komoditas ekonomi semata. Utamanya bagi mereka itu tanah dan hutan adalah sumber spiritualitas mereka. Nah, ketika proyek ini datang dan dibangun dalam skala luas, tanah dan hutan digusur dalam skala luas hingga jutaan hektar, tentunya ini akan menghancurkan sistem kehidupan mereka secara cepat. Pemprov Papua Selatan, Kementerian HAM, Komnas HAM hadir dalam aksi solidaritas Merauke. Kementerian HAM dan Pemprov Papua Selatan bilang tidak bisa hentikan PSN, tapi berjanji tampung aspirasi masyarakat terimbas. Itu kami dengarkan, ya. Kami akan sampaikan nanti ke Pak Menteri. Tetapi untuk lebih dari itu, misalnya adalah untuk menghentikan PSN, ya, yang menghentikan PSN, saya pikir kami Kementerian Hak Asasi Manusia belum bisa mengambil sikap itu. Targetnya kita melaksanakan, ya? Oh, saya belum tahu kalau itu. Saya tahu ada tim itu yang untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, untuk melihat apa yang terjadi, apa yang menjadi aspirasi masyarakat, semua akan ditampung dan itu nanti jadi bahan-bahan kebijakan pemerintah ke depannya. Sah-sah saja proyek strategis nasional jadi alat genjot laju ekonomi. Tapi ingat, Papua bukan tanah kosong. Jangan serampangan terobos ruang hidup makhluk bernyawa. Mengajak pelibatan mereka dan peduli pada kelestarian alam, apa negara mampu? Kayu mulia wajah.
kehidupan kami, dan hutan itu adalah segala-galanya bagi kami. Jangan memasukkan segala perusahaan untuk merusak kehidupan kami. Kami yang dulunya itu saudara, adik, kakak, tapi sekarang gara-gara rencana kehadiran perusahaan, kami di baku marah. Kami sekarang resah. Bahwa situasi Papua ini tidak baik-baik saja. Ternyata ada konflik sumber daya alam yang lebih besar, gitu ya, yang terjadi di sana. Ada perampasan tanah adat yang besar. Mata tertuju ke Papua. Ya, Papua. Saat ini mereka sedang berjuang pertahankan tanah ulayatnya. Cengkraman korporasi sawit mengancam ruang hidup masyarakat adat. Hutan sebagai sumber penghidupan diambang kehancuran. Mengapa kita perlu bersuara selamatkan hutan Papua? Simak penelusuran Berkas Kompas kali ini. Hutan terluas di Indonesia ada di tanah Papua. Sumber segudang aneka hayati dan eksotis melimpah di sini. Hutan jadi rumah beragam flora, juga satwa endemik. Manusianya hidup selaras dengan alam. Hutan jadi sumber penghidupan. Di bumi cendrawasih, alam dan penghuninya saling menopang, bak menari dalam harmoni. Saat ini, banyak mata tertuju ke Papua, bukan karena pesona, tetapi lara yang menimpa masyarakat adatnya. Demi menjaga hutan, mereka rela menempuh ribuan kilometer jauhnya ke Jakarta. Akhir Mei 2024, masyarakat adat suku Auyu di Bovendigul, Papua Selatan, dan suku Moi di Papua Barat Daya menggelar aksi di depan gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Mereka berjuang mempertahankan hutan ulayat dari cengkraman korporasi perkebunan kelapa sawit. Melalui aksi kemarin, teman-teman dari suku Moi dan suku Auyu di gedung Mahkamah Agung, kalau dari Bang Victor sendiri, sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan? Jangan melihat Papua itu dari sudut pandang Jakarta, Papua itu tanah kosong, tapi Papua itu ada penghuninya. Hutang itu, kami sebelum adanya negara, kami udah bergantung hidup pada hutang kami. Kekhawatiran kami, masyarakat kami, kalau sawit itu menang, maka keberadaan masyarakat kami di Moisigen itu akan punah. Lantang bersuara, suku Auyu dan Moi dikawal gabungan LSM Koalisi Selamatkan Hutan Adat Papua. Salah satunya Pusaka Bentala Rakyat. Situasi Papua ini tidak baik-baik saja, begitu ya. Tidak sekedar masalah konflik bersenjata, ternyata ada konflik sumber daya alam yang lebih besar, begitu ya, yang terjadi di sana. Ada perampasan tanah adat yang besar. Kasus suku Auyu dan suku Moi ini hanya kasus kecil yang terjadi di Papua. Sebenarnya ada jutaan hektar yang sedang terancam oleh perkebunan kelapa sawit atau proyek-proyek besar negara. Sepanjang digul kami ada, sepanjang digul kami ada, cari makan hidup, pergi dan pulang seumur hidup. Resah hutannya bakal dibabat, hantui Rikardama, warga suku Auyu yang tinggal di Kampung Ampera, Distrik Mandobo, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Rikarda yang berprofesi sebagai guru SD turut serta beraksi di gedung Mahkamah Agung. Ia vokal menolak rencana pembukaan perkebunan kelapa sawit di ulayatnya. Jadi warisan leluhur,
tanah di tempat tinggal Ricarda tak boleh dijadikan lahan perkebunan. Hutan jadi tempat menggantungkan sumber pangan. Mama dua anak ini bilang perusahaan mulai gencar melobi warga kampung Ampera sejak 2011. Iming-imingnya kompensasi bagi warga yang setuju pembukaan perkebunan kelapa sawit. Mereka datang untuk menyampaikan jaminan-jaminan dari perusahaan. Kalau memang masyarakat setuju menerima, berarti mereka akan memberikan fasilitas-fasilitas seperti kesehatan, pendidikan, dan juga perumahan rakyat, air bersih. Perempuan 37 tahun ini enggan bernasib serupa dengan warga distrik Jair dan distrik Ki yang jadi korban janji manis perusahaan sawit. Jaminan itu pertama kali mereka janjikan di perusahaan BDS di sebelah. Di RT 5 itu wilayahnya Margaso. Itu tidak ada jaminan itu. Janji-janji palsu saja. Sama itu juga terjadi di Kampung Anggai. Ricarda takut ketiban sial jika pro korporasi. Ia membayangkan potensi bencana yang bakal terjadi jika hutan berganti rupa jadi tanaman kelapa sawit. Yang saya bayangkan adalah banjir akan menimpa kami. Sebab kami punya wilayah itu antara Kalidigul dan Kalimapi itu. Ini Kalidigul, ini Kalimapi, dan ini adalah tanah sepanggal yang kami tinggal. Ini kalau sampai tanah sepanggal ini digusur berarti kami akan tenggelam. Kasim Awe, ketua adat suku Awyu dari Marga Wemke, dipercaya memimpin perjuangan menentang kehadiran perkebunan kelapa sawit di atas tanah ulayat. Rencana pembukaan lahan oleh PT Indo Asiana Lestari atau PT IAL telah memecah belah Marga Wemke. Kami yang dulunya itu saudara, adik, kakak, kami kelompok marga itu biasa aman. Tapi sekarang gara-gara rencana kehadiran perusahaan, kami di Pakumara. Pecah belah suku juga marga antar marga dalam keluarga ini, dalam keluarga. Adik kakak juga, kalau kakak terima, adik tidak terima, berarti kita sudah tidak cocok lagi, ya tidak akor lagi untuk sama-sama. Nah, akibat itu, jadi kami sekarang resah, kami merasa tidak aman. Kasim bilang, wilayah adat suku Awyu tersebar di 6 distrik Kabupaten Bovendikul. Saat ini, ada 2 perusahaan sawit yang sudah beroperasi di distrik Jair dan Ki. Sementara, 2 distrik lain yakni Mandobo dan Fofi diincar PT IAL. Berkaca pada pengalaman warga distrik Jair dan Ki, Kasim resah. Jika hutan dikonversi ke kebun kelapa sawit, bakal mengundang mudarat bagi warganya. Akibat daripada kehadiran perusahaan ini, dulu hewan-hewan macam babi, kasuari, burung, ikan mudah didapat. Sekarang ini susah. Hutan yang kian susut rentan memicu konflik antar warga. Warga berebut hutan yang jadi area garapan. Akibatnya lahir perang saudara. Mereka sekarang itu tidak bisa, kebutuhan hidup mereka itu tidak bisa ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Akhirnya mereka pergi berburu meramu di dusun orang lain. Dan akhirnya mereka tuh menjadi masalah, berkelahi. Kasim dan Ricarda berharap negara mencabut izin konsesi PT IAL di tanah suku Awyu. Kami punya hak warisan leluhur itu hilang, sumber-sumber hidup kita, terus nilai-nilai adat, nilai budaya kita, itu semua nanti akan punah. Hutan itu adalah sumber kehidupan kami, dan hutan itu adalah segala-galanya bagi kami orang Papua, dan terkhusus kami orang Awyu. Jangan memasukkan segala perusahaan untuk merusak kehidupan kami. Sengketa agraria di provinsi paling timur Indonesia seolah membuka mata. Hutan-hutan Indonesia telah dibabat korporasi melalui izin konsesi. Betulkah hutan Papua kini jadi incaran mereka?
korporasi kerap kali menekan, seringkali izin-izin itu diterbitkan tanpa pernah berbicara dengan mereka. Konflik di tanah ulayat suku Awyu berasal dari keluarnya izin kelayakan lingkungan dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua ke perusahaan sawit PT Indo Asiana Lestari November 2021. Izin tersebut mencakup lahan seluas lebih dari 36.000 hektar, lebih dari separuh luas Jakarta yang berada di hutan adat suku Awyu. Mengklaim tak dilibatkan, warga suku Awyu yang kontra pada perusahaan meradang. Pada waktu penyusunan AMDAL itu kami yang masyarakat yang kontra dan perusahaan itu tidak diajak. Perusahaan diajak itu hanya mereka yang pro dan perusahaan, sedangkan kami yang kontra dan perusahaan tidak diajak. Masalah lain muncul. Nama warga yang kontra diduga dicatut dalam dokumen persetujuan kelayakan lingkungan. Setelah AMDAL keluar, kebetulan dari pihak pusaka itu ada cek, mereka berikan kopiannya, kita lihat di sana mereka tanda tangan, mereka tiru kami punya tanda tangan. Tapi kami tidak pernah hadir itu tentang penyusunan AMDAL. Masyarakat adat suku Awyu lantas menggugat izin Pemprov Papua ke meja hijau 13 Maret 2023. Penggugatnya Hendrikus Woro, warga distrik Fovi dari Marga Woro. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, hakim menolak gugatan Hendrikus. Lalu ia ajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Hasilnya tak berubah. Tak patah arang, Hendrikus maju kasasi. Akhir Mei lalu, jelang keluarnya putusan kasasi MA, perwakilan suku Awyu bersama dengan suku Moi dari Papua Barat Daya menggelar aksi dan ritual adat di depan gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Seketika, narasi All Eyes on Papua menggema di jagat maya. Di kasasi MA, suku Awyu juga tengah berjuang menghadapi dua korporasi sawit lainnya, PT Kartika Cipta Pratama dan PT Mega Karya Jaya Raya. Sengketa ini bermula pada November 2022 saat KLHK menarik izin pelepasan kawasan hutan milik kedua perusahaan seluas 65.000 hektar karena tak melakukan kewajiban sebagai pemegang konsesi. Perusahaan dilarang melakukan deforestasi alias membabat hutan dalam area tersebut. Mereka hanya boleh beroperasi di perkebunan sawit seluas 8.000 hektar yang telah berdiri. Dua perusahaan itu lalu menggugat KLHK September 2023. Hakim PT UN Jakarta menolak gugatan tersebut. Mereka lalu banding. Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hakim memenangkan kedua korporasi. Suku Awyu yang mengajukan diri sebagai tergugat intervensi sejak gugatan pertama pantang menyerah. Mereka mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Atas konflik yang terjadi di hutan Papua, tim Berkas Kompas mengontak Kadis Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua guna meminta tanggapan soal izin lingkungan bagi PT Indo Asiana Lestari. Tapi pesan singkat dan telepon kami tidak direspon. Tim Berkas Kompas menyambangi PT Indo Asiana Lestari di Tanah Merah, tapi kantor itu kosong. Kami lantas menelusuri akta perusahaan. PT Indo Asiana Lestari bergerak di bidang pertanian, hortikultura dan perkebunan termasuk kelapa sawit. Di Jakarta, PT Indo Asiana Lestari berkantor di Bilangan Kuningan.
Pemegang saham terbanyak, Mandala Resources, berasal dari negeri jiran Malaysia. Tim Berkas Kompas mengontak PT Indo Asiana Lestari. Seseorang di ujung telepon bilang perusahaan enggan berkomentar. Ya, tadi sudah saya sampaikan yang Bapak bilang dari perusahaan kami mengatakan pada dasarnya kami menghormati keputusan hukum yang sedang berjalan dan kami tidak berkenan untuk diinterview, Pak. Di Bovendikul, PT Indo Asiana Lestari telah mengantongi izin pelepasan kawasan hutan dari Kemenhut sejak 2012. Hingga kini perusahaan belum beroperasi. Perusahaan yang telah mengantongi izin pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan sawit wajib mematuhi tata kelola penggunaan hutan. Jika terindikasi penelantaran, perizinan akan dievaluasi, bahkan bisa dicabut. PT Indo Asiana Lestari masuk radar evaluasi KLHK. Saat ini berproses untuk sedang diadakan usulan untuk pencabutan karena kinerjanya tidak ada dalam membangun perkebunan kelapa sawit. KLHK bilang tidak akan tinggal diam jika ada perlawanan hukum dari pemegang konsensi bermasalah, semisal PT Kartika Cipta Pratama dan PT Mega Karya Jaya Raya. Saat ini KLHK sedang menyiapkan kasasi terhadap putusan banding itu, dan kami tetap berproses dengan tetap mengedepankan bahwa kebijakan dalam mendukung pembangunan non-kehutanan, khususnya pembangunan perkebunan kelapa sawit, tetap berdasarkan kebijakan yang sudah kita lakukan moratorium berdasarkan evaluasi. Yang mendera suku Awyu cuma secuil potret kasus konflik masyarakat adat versus korporasi yang mencuat ke permukaan. Sepanjang 2023, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mendata 2,5 juta hektar wilayah adat dirampas negara dan korporasi. Rimba Papua kaya sumber alam. Ironisnya, rimba Papua terancam dihancurkan. Tren industri ekstraktif Indonesia masih bergeser ke timur. Hutan Papua jadi incaran para cukong. Industri ekstraktif itu kan membutuhkan sumber daya yang begitu fresh ya. Sumatera, Kalimantan sudah habis, tidak ada lagi yang bisa diekstrak sumber daya alamnya. Kita lihat pertambangan sekarang trennya ke timur. Perkebunan, kehutanan semua tren ke timur. Tapi apakah ini berpihak kepada masyarakat? Tidak. Karena ini betul-betul menyingkirkan masyarakat adat yang ada di wilayah Papua atau wilayah timur lainnya. Kalau yang kuning atau ya merah ini artinya apa, Bang? Apakah artinya lahan tersebut sudah dibabat untuk keperluan perkebunan sawit misalkan? Sudah sejak 2000 ke atas ya, yang saya jelaskan tadi itu. 2010 ke atas ya? 2010 ke atas itu kan banyak izin yang masif di Papua, dan sebagian itu sudah melakukan pembukaan sebenarnya. Papua Selatan, di Provinsi Papua, Papua Barat Daya, dan Papua Barat. Itu paling banyak perkebunan kelapa sawit sudah dibuka. Tapi itu masih sebagian kecil dari wilayah-wilayah lain yang masih belum dibuka, tapi sudah ada perizinannya. Nah, salah satunya tadi PT Indo Asiana Lestari. Hutan primer Papua mestinya dijaga betul demi lestarinya alam. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa negara seakan mudah mengobrol konsesi di Papua? Hutan yang tadi dipersoalkan di dalam contoh di PT EMJR ini, karena ini kaitan dengan obrak izin tadi, terhadap yang sudah diberikan pelepasan saja kita evaluasi. Dibabatnya hutan di tanah Papua tak cuma singkirkan ruang hidup masyarakat adat, hilangnya tutupan hutan jadi ancaman serius bagi kehidupan manusia.
Selain mempercepat krisis iklim, kita sedang menjemput kepunahan kita sendiri. Papua punya tutupan hutan terluas se-Indonesia, yakni lebih dari 33 juta hektar. Belantara Papua jadi bagian hutan hujan tropis dunia bersama hutan Amazon di Amerika Selatan dan hutan Kongo di benua Afrika. Ketiganya jadi benteng terakhir menahan laju krisis iklim global. Ekspansi industri ekstraktif di Papua yang membabat tutupan hutan sama saja mengundang malapetaka. Kalau hutan-hutan itu dibongkar, itu akan terjadi yang namanya karbon bom, Mas. Karbon itu apa? Jadi secara masif karbon-karbon itu yang disimpan di tanah itu naik, lepas. Nah, dalam konteks karbon bom ini tentu saja kenaikan suhu akan lebih cepat. Selain mempercepat krisis iklim, kita sedang menjemput kepunahan kita sendiri. Berdasar data Greenpeace, kurun waktu 2000 hingga 2020, tanah Papua mengalami deforestasi seluas 641.000 hektar. Penyebabnya, obral konsesi di bumi Cendrawasih, belum lagi soal pemekaran di wilayah Papua. Kira-kira itu masing-masing provinsi akan ada deforestasi sekitar 4.000 hektar. Kalau dilihat rata-ratanya, atau 4.000 hektar itu membayangkannya buat orang-orang Jakarta 50 kali luas Monas. Masyarakat adat yang pola hidupnya selaras dengan alam punya peran penting sebagai penjaga hutan. Miris, meski sudah mendiami ulayat lintas generasi, komunitas adat masih pontang-panting dapat pengakuan legal formal. Negara belum utuh hadir bagi mereka. Hari ini masyarakat adat kalau mau sesuatu, mau diakui sama negara, dia harus berusaha sendiri. Negara pasif menghadapi masyarakatnya yang haus keadilan, tapi di sisi lain negara memfasilitasi kelompok yang terus menghancurkan ruang hidup masyarakat adat. Sebetulnya titik asa mewujud dalam rangka Undang-Undang Masyarakat Adat yang digadang jadi payung hukum yang konkret bagi eksistensi mereka serta hutan-hutan ulayatnya. Sayang, regulasi itu mangkrak, nyaris 2 window. Kalau pemerintah mau serius melakukan aksi iklim pertama yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat dan perlindungan mutlak terhadap masyarakat adat, salah satunya dengan mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Terucap lagi janji dari negara yang bakal merangkul pemangku terkait demi maslahat masyarakat adat. Betulkah jadi nyata? Kami akan bekerja sama dengan semua kementerian terkait dan peran dari bupati-bupati yang kita harapkan bisa menjamin wilayah masyarakat hukum adat sehingga kebijakan yang kita berikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang harus dipedomani agar secara hukum mereka sah mengelola kawasan hutan atau di luar kawasan hutan. Hutan Papua bukan ruang kosong yang bisa diubrak-abrik secara brutal. Hutan adalah tamsinih, ibu kandung bagi masyarakat adat. Negara mestinya berlaku adil bagi seluruh rakyat. Namun negara justru memaksa mereka angkat kaki dari ulayatnya sendiri. Pastikan